karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini, pada detik ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiat, diberikan Allah kekuatan dan kesempatan sehingga dapat berhadir di masjid yang mulia ini. Dalam rangka kita telah melaksanakan bersama-sama salat maghrib isya berjamaah, kemudian diselingi dengan tausiah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah Ramadan sampai akhir Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di malam yang ke-20 ya? 20 Ramadan. Berarti ini termasuk babak semifinal ya, insyaallah. Dan ini termasuk daripada awsatuhu maghfirah. Pertengahan adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal sehari besok kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian. Jadi kita disuruh bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ardu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ayat Al-Muyassar itu dijelaskan bahwa bersegeralah itu adalah bersegeralah kita berbuat kebajikan. Bersegeralah kita berbuat kebajikan, berlomba-lombalah kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersegera. Jangan kita tunda. Begitu ada panggilan, segera kita tinggalkan. Kita asik kerja, asik kita mungkin sedang apa, begitu terdengar panggilan Allah segera tinggalkan. Kalau di Arab itu biasanya langsung tutupnya, dihamparnya sejadah aja sebagai putih menutup, padahal terbuka masih. Cuma nggak ada berani orang yang tolong di sana, insya Allah. Nah, terus segera tinggalkan. Kenapa? Orang yang bersegera melaksanakan perintah Allah secara otomatis dosa diampuni Allah secara otomatis. Makanya di situ kata-katanya bersegera kalian memohon ampunan. Jadi Allah tuh senangnya Allah itu apa? Segera kita melakukan kebaikan. Jangan sampai kita menunda-nunda. Kalau umur kita tidak sampai. Nah, hari ini kita berada di pertengahan Ramadan. Semangat kita, segera kita. Begitu azan segera berada di belakang imam kita sebagai makmum. Jangan menyesal nanti kita. Kita nanti tidak berada di belakang imam, tahu-tahunya kita berada di depan imam. Apa itu tandanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita disuruh segera. Begitu juga terdengar suara azan, segera kita menuju ke masjid. Segera kita, kalau bisa lari, tidak usah lari, jalan saja. Jadi tidak ada istilah kita azan lalu lari cepat-cepat, jangan. Santai aja. Kalinya masuk, ya masuk. Cuma jangan kita kadang mengejar. Begitu sampai sini, aduh capek kita. Jadi larinya tidak usah sudah itu, karena pengaruh napas kita setengah-setengah. Lagi segera, kemudian segera sebelum kita segera dibawa orang ke masjid. Kenapa? Kita santai, nanti aja, masih azan. Bentar, pas lewat, pas masuk waktu berikutnya. Nah, jangan sampai kita menyesal.
Nanti kita digotong orang segera ke masjid, cepat-cepat lari bahkan. Memang disuruh. Mayat itu segera dimakamkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Apabila dia seorang ahli ibadah, orang beriman, segera dilaksanakan pemakamannya. Kenapa? Dia telah menyaksikan ketika dia sedang sekarat, sedang menuju Allah, itu Allah perlihatkan sudah. Allah perlihatkan dengan cantik indahnya. Ujar Allah, yang pertama dilihatkan apa, Pak? Neraka, Pak. Sejarah itu neraka. Itu untuk orang-orang yang, tapi kita bukan termasuk itu. Begitu mau sedang diambil roh kita, maka layarnya berubah menjadi surga. Jadi Allah tuh tempatmu terakhir. Wah, masya Allah. Ketika roh dicabut, ketika memandang nikmat Allah tadi, tidak merasa. Sampai nonton bola itu kalau keasikan tuh, ya dicubit orang yang tidak merasa keasikan. Sesuatu yang asik tuh tidak terasa sakit, Pak. Biar dicubit tidak terasa. Nah begitu juga ketika kita sekarat, yang diperhatikan adalah nikmat surga Allah itu tempatmu. Oh senangnya hati. Padahal roh itu Pak dicabut sakitnya luar biasa. Bagaikan hewan itu dikuliti hidup-hidup. Sakitnya itu. Nauzubillah. Tapi ketika ditampilkan tempat kita terakhir, surganya Allah, masya Allah, hati ini gembira, senangnya, nikmatnya, tidak terasa lagi, sudah sakit yang luar biasa itu. Yang kedua, sakit roh kita yang dicabut ini sudah berkurang, mungkin 50%. Kenapa? Rasulullah sudah menanggung, Pak. Ketika Rasulullah sakarat, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Dia sudah memohon kepada Allah, Rasul kita. Jadi kurang sudah, terkurang itu. Kenapa? Rasul menjamin, ya Allah tolong umatku jangan sampai begini sakitnya. Nabi itu baik. Sakitnya apa kita orangnya awam ini, masya Allah. Mungkin kita teriak. Seandainya tidak dilemahkan tubuh kita, mungkin kita teriak sekuat-kuatnya. Saking sakitnya roh itu dicabut. Nah oleh Allah apa? Pelan-pelan diambilkan, dilemahkan. Supaya jangan ngamuk nanti saat sekarang pun tidak bisa apa-apa dia, tidak berdaya. Itu salah satu. Diambil nikmat penglihatan, pendengaran. Akhirnya ada koma sudah. Orang koma gimana bisa bergerak lagi sudah. Pasrah ya sudah kan ketika dicabut. Cuma perasaan itu sakit itu terasa luar biasa. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terus sakaratul mautnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, segera kita bersedekah. Ini mumpung bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah nih. Yang misalnya kita pedagang, belum sampai haul nih, kira-kira sebulan lagi haul kan, artinya masa nisab, segerakan boleh. Kenapa? Mengambil pahalanya di bulan Ramadan. Boleh kita segerakan. Padahal kan nanti di Syawal boleh kita masuk hitungan zakat hisabnya. Tapi segerakan lebih bagus. Jangan sampai kita menyesal. Fa'asadaqahum minas shalihin, ada surah di Al-Qur'an itu. Ya Allah, ini sudah mati nih Pak. Yang sudah mati, sudah dimakamkan sudah. Ya Allah, hidupkan aku sebentar ya Allah, aku ingin bersedekah sehingga aku menjadi orang yang saleh. Ya Allah, terlambat sudah. Dulu kamu di dunia, kuberikan sehat, sakit kamu sampai koma, hidupkan kembali, sadar kamu, lupa juga kamu Bapak berinfak bersedekah. Jadi bersedekah itu bagus dengan tangan kita, Pak. Meskipun kita banyak bertinggal harta, anak kita menginfakkan, ini doa arwah untuk Bapak menyumbang masjid, diumumkan atau saat itu baik kita baik dengan tangan kita nih, yang berinfak. Nah, untuk sempatkan. Jadi segera kita bersedekah, meskipun dengan senyuman. Ada duit kereta, hati kereta, senyuman aja. Cuma jangan senyum terus baik. Di jalan senyum nanti. Apa nih orang senyum? Jadi senyum itu sedekah luar biasa. Yang kedua ada duri, paku di jalanan, ambil stop tuh mobil. Atau kita naik motor, kita stop dulu sebentar, pikirkan. Itu Pak nilainya luar biasa itu. Yang mengambil paku itu tuh, padahal orang anggap sepele itu. Tapi kalau ketabrak, bocor ban, kan bahayanya. Menyelamatkan orang banyak itu tuh Pak. Nah siapa tahu itu adalah amal kita yang luar biasa. Ini ada kisah seorang ulama besar yang mengarang kitab, banyak kitabnya, punya kitab sudah beratusan dari kitab, ahli ibadah. Kemudian dia bermimpi mati, anak masuk surga. Ditanya, kamu mau masuk surga apa alasannya? Dasarnya apa? Ujarnya aku banyak mengarang kitab, banyak ibadahku banyak, apa segala macam zikirku luar biasa. Ujar Allah, itu tidak menjamin kamu surga itu. Tidak ada semua itu menjamin surga. Lalu apa? Nah dulu kamu pernah mengarang kitab, nulis kitab,
Kemudian ada tiba-tiba lalat hinggap di tintamu itu, kamu diamkan aja. Artinya kasihan lalat, didiamkan. Nah itulah aja Allah. Dengan sedikit itulah yang masuk kamu surga, sebab itu aja. Padahal dia mengarang kitab sekian banyak, zikirnya banyak, salat sunahnya banyak. Nah ternyata, nah disitulah ikhlasnya luar biasa tenang. Menahan, tidak menggerakkan pulpen, sementara lalat mengisap tintanya. Nah disitulah. Nah jadi kita berbuat itu Pak. Boleh jadi dengan kita menolong kucing, misalnya ada kucing kita kasih makan, ikhlas kita kita adukan atau kita carikan apa makanan yang jangan tulang, lihat tulang baik. Kasihan tulang sisanya. Pian belikan yang baru ikan, kan gurikan yang digurikan bagus-bagus. Kasihnya, jadi kucing terima kasih coba kita tuh. Pian mau ada orang tua sakit, balik kucing itu dia bagus-bagus. Ya ada riwayat sudah. Artinya dengan berkat pemakanan kucing dengan baik. Kucing itu berdoa, ibunya tuh sakit parah. Anaknya ini tiba-tiba di perjalanan melihat kucing, wah parah kayaknya. Kenapa hatinya tuh belikan ke toko, ikan tuna langsung dibuka langsung kasihkan. Begitu datang ke rumah sakit, ibunya sudah sehat Pak. Padahal parah betul. Apa kata ibunya? Aku tadi nakai bermimpi melihat kucing berdoa, ya Allah sembuhkan orang tuanya. Ternyata anaknya yang ngasih makan kepada si kucing. Nah hewan tuh Pak, hewannya Pak luar biasa. Jadi kita jangan sampai kita kepada binatang, jadi kita ada akhlak kepada hewan, kepada manusia dan lain sebagainya. Nah dengan itu, itulah yang oleh Allah keikhlasan kita. Nah Allah banyak kucing di rumah juga. Pendatang Pak, kenapa pendatang? Mungkin di rumah tuh ada sering dimakan, hanya berkiau dia Pak, banyak kucing. Kan Pak pukul 15, ulun ke pasar tuh mencari. Kamu ke kaiwak, ada kaiwak yang paling murah itu kan. Kaiwak yang paling murah ada apa ini enak? Ayo 2 kilo. Nah, lu gurikan dulu Pak. Istilah lu gurikan. Nah, biar nukan kucing Masya Allah ada. Berterima kasih Pak. Jadi siapkan. Jangan tulang nanti tulang kesiannya tulang sakit gigi aja kucing. Dan salah satu, jadi kita kepada hewan kasih sayang. Jangan-jangan itu yang membuat kita mendapat nanti kita husnul khatimah berkat hewan itu berdua juga Pak. Berduanya berterima kasih. Kalau nya dimarahi, ditendang, dipukul, wah kucing gila aja kucing nanti. Awas kena ikan kucing. Kadang-kadang kita kan tidak mau nutup tempat, tapi kucing kan disalahkan. Ambil satu pukul, emosi kita kan. Murah emosi ini Pak. Kadang-kadang anak menakuti kucing kita, kita pukul matinya coba. Apa tuh balasan kita? Allah, jadi hati-hati dengan hewan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal